Shalom, sahabat Wane. Selamat pagi umat Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali dengan umat Tuhan pada pagi hari Sabat ini, ya 5 Desember tahun 2020. Ya, kita bersyukur oleh karena tangan Tuhan boleh menuntun kita sampai pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari Sabat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita sejenak dan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, isilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan pada pagi hari Sabat ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Pulang ke rumah, tidak terasa 1 tahun kita sudah lewati, hampir lewati ya. Dalam buku renungan pagi kita pulang ke rumah, di mana di akhir dari perenungan pulang ke rumah, kita siap-siap di bulan Desember ini untuk permulaan masa kekekalan. Dan pada pagi hari ini, sebuah judul yang menarik yang dituliskan ataupun menjadi bacaan kita pada pagi hari ini dengan judul Akhirnya Aman. Ya, akhirnya aman. Ayat renungan diambil dari Wahyu 11 ayat 18. Dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Ya. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kutipan atau dikutip dari buku Alfa dan Omega atau jilid yang ke-8 Kemenangan Akhir, halaman 673, 675 dan 676. Saya merasa bersyukur ya kalau Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk membaca renungan kita pada pagi hari ini. Ini adalah kutipan-kutipan yang diambil dari Nyonya White yang sejak kecil ya, ketika belajar firman Tuhan, mendengarkan kutipan-kutipan Nyonya White dari orang tua saya sangat menyenangi paragraf-paragraf yang dikutip dalam renungan kita pada pagi hari ini. Paragraf yang pertama berkata demikian, melalui celah-celah di awan bersinarlah sebuah bintang yang kecemerlangannya bertambah 4 kali lipat dibandingkan dengan kegelapan. Kalau pada kemarin malam atau 2 hari atau 3 hari yang lalu kita membaca bahwa pada malam yang terakhir itu, sementara umat-umat Tuhan ya bergumul di hutan-hutan, di gunung-gunung, di tempat-tempat yang sunyi, bahkan yang di dalam penjara ya, pada malam hari itu di markas militer, sementara orang-orang jahat merundingkan dan bersiap melakukan serangan yang terakhir pada malam hari itu. Lalu kutipan ini mengatakan, tiba-tiba sebuah bintang yang bercahaya terang benderang, ya, luar biasa terang benderang, yang memberikan semangat ya, kalau dikatakan di sini, mereka yang telah mengorbankan segalanya bagi Kristus sekarang merasa aman, terlindung bagaikan berada di tempat tersembunyi di rumah Tuhan. Wajah-wajah mereka yang tadinya pucat, cemas dan lesu, sekarang bercahaya dengan ajaib, iman dan kasih. Mazmur 46 ayat 2-4 berkata, Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Ya, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, ya, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh gelombang, oleh gelora dan goyah gelombangnya. Ya. Sekalipun situasi yang sulit ketika umat Tuhan melihat pada malam hari itu bintang ini bercahaya, ya, mereka merasa terhiburkan. Apa yang terjadi? Alinea yang kedua yang luar biasa. Suara Allah terdengar dari surga menyatakan hari dan jam kedatangan Yesus dan menyampaikan perjanjian yang kekal kepada apa? Umatnya. Saudaraku yang kasih, kita tidak tahu kapan ya Yesus akan datang. Tapi pada akhir atau permulaan masa kekekalan itu, ketika Allah, dari kalau dikatakan di sini Bapa mengumumkan waktu, jam kedatangan anaknya. Wah, ini suatu hal peristiwa yang luar biasa. Kita bersorak oleh karena apa? Kedatangan Yesus pasti. Ya. Bagaikan bunyi guntur yang paling keras, firman yang bergemuruh di seluruh dunia. Umat Israel Allah berdiri mendengarkan dengan matanya memandang ke atas. Ya, wajah mereka diterangi kemuliaannya dan bercahaya seperti wajah Musa pada waktu ia turun dari gunung Sinai.
Orang-orang fasik tidak dapat memandang mereka, dan bila mana berkat-berkat diumumkan bagi mereka yang menghormati Allah oleh pemeliharaan sabatnya yang kudus. Amin. Ya, akan bersorak, akan terdengar sorak kemenangan yang luar biasa. Umat-umat yang setia, ya, mungkin banyak mereka yang berbuat baik di dunia pada saat sekarang ini, tapi satu-satunya meterai Allah, cap yang akan membuat kita berbeda, yang membuat kita memiliki hak untuk hadir, untuk melihat kedatangan Yesus yang kedua kali, pulang ke dalam kerajaan surga, adalah pemeliharaan hari Sabat. Kita bersyukur renungan kita pada pagi hari ini tepat di hari Sabat mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Kristus. Secara khusus umat Tuhan di Jemaat Argapura yang pada Sabat ini akan mengikuti upacara perjamuan suci, mengingatkan kita untuk setia kepada Sabat Tuhan, mengingatkan kita untuk setia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, walaupun tantangan yang begitu besar yang kita hadapi. Alinea yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini adalah alinea yang sangat saya sukai dari begitu banyak tulisan yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya White. Tidak lama kemudian tampaklah di sebelah timur suatu awan hitam yang kecil, kira-kira setengah kepalan tangan besarnya. Itulah awan yang melilingi juru selamat, yang tampak dari jauh seperti diselubungi oleh kegelapan. Umat Allah mengenal ini sebagai tanda anak manusia. Dalam keheningan yang hikmat mereka memandanginya, sementara semakin mendekat ke bumi, menjadi semakin terang dan mulia, hingga menjadi awan putih besar yang dasarnya adalah kemuliaan bagaikan api yang menyala-nyala, dan di atasnya ada pelangi perjanjian. Yesus mengendarainya bagaikan seorang penakluk. Orang yang penuh kesengsaraan itu sekarang tidak untuk meminum cawan yang pahit, cawan yang penuh penderitaan dan yang memalukan itu. Ia datang yang menang di surga maupun di bumi untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Amin. Wah, ini sebuah gambaran lukisan, ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau memandang kepada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, sepertinya susah, sakit, menyakitkan, sengsara. Tapi ketika membaca alinea ini, saya yakin dan percaya, walaupun hidup kita mungkin susah, penderitaan, dipenjara, dikejar-kejar, ya, tapi kalau membaca alinea ini mengingatkan kita betapa nikmatnya kalau kita setia kepada Tuhan dan kita memiliki kesempatan untuk melihat. Ya, tadi pada alinea yang pertama dikatakan, ketika malam yang gelap itu diterangi oleh bintang, ya, yang terang benderang itu. Lalu kemudian dari sebelah timur muncul, ya, seperti awan hitam, ya, yang besarnya tidak sampai sebesar kepalan tangan orang dewasa. Lalu mulai semakin terang, semakin dekat, dan yang hitam itu berubah menjadi putih cerah, ya, terang benderang oleh karena malaikat-malaikat, oleh karena Yesus Kristus yang duduk di tengah-tengahnya itu, ya, sebagai seorang penakluk. Ini pemandangan yang kita rindu untuk lihat, ya. Kalau jemaat Tuhan menyaksikan akan latar daripada renungan pagi kita, ya, di bagian belakang digambarkan bagaimana umat-umat Tuhan melihat peristiwa ini. Mereka melihat pada pagi hari itu, pada waktu itu cahaya itu menerangi, ya, dan Kristus datang untuk menjemput umatnya. Akhirnya aman karena kita berada di orang yang kita kasihi, orang yang mencintai kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi hari Sabat ini, kiranya kerinduan kita untuk bisa melihat Yesus Kristus mengatasi semua rasa takut, rasa sakit yang kita alami. Kiranya kerinduan kita untuk bisa pulang ke kerajaan surga membuat kita bertahan dari situasi-situasi yang sulit pada saat sekarang ini. Ya, COVID-19 masih sebagian kecil saja dari apa yang digambarkan oleh nubuatan. Tapi yang lebih besar adalah upah bagi mereka yang setia. Kiranya kita pada pagi hari Sabat ini memiliki kerinduan untuk melihat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, datang untuk menjemput kita dan pulang ke dalam kerajaan surga. Mari kita tundukkan kepala kita dan berdoa.
Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami rindu untuk bisa menyaksikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu untuk mengetahui jam dan waktu kapan Engkau akan pulang untuk menjemput kami. Tetapi kami tahu bahwa hanya rahasia ini ada di tangan-Mu. Jika kami diizinkan untuk beristirahat lebih dahulu, kami tetap rindu untuk bisa bangkit dan melihat Engkau. Jika kami diizinkan untuk melewati situasi-situasi yang sulit sebelum kedatangan yang kedua kali, biarlah Engkau menguatkan kami untuk tetap yakin dan percaya. Pada hari Sabat ini ya Bapa, kami di jemaat Tuhan secara khusus di Argapura akan mengadakan upacara perjamuan suci untuk memperbaharui janji kami, kesetiaan kami, kecintaan kami kepada Engkau. Juga dengan sesama kami umat-umat Tuhan. Kiranya ada roh persatuan untuk saling bergandengan tangan di atas dunia ini, tetapi juga bergandengan tangan di dalam kerajaan surga. Oh Bapa yang kami kasihi, kuatkanlah umat-umat Tuhan. Jaga lindungi kami. Secara khusus kami berdoa untuk kesehatan dari tangan kasih-Mu saja di tengah pandemi COVID-19 yang luar biasa ini. Biarlah tangan Tuhan yang masih mengatur sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Inilah doa dan harap kami ya Bapa pada pagi hari Sabat ini. Sempurnakan di dalam tangan kasih-Mu saja. Karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi sekali lagi umat Tuhan. Sabat wane, Resma wane, ya, Hawe wane, Resma wane, ya. Sampai berjumpa di gereja pada jam ibadah nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.